Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan selalu saya merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah ya, karena Bapak Ibu dikasihi dan Tuhan selalu memberikan berkat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita mendengarkan kesaksian dari Ibu Heni Herawati ya, seorang Sunda yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pertobatannya itu penuh dengan cerita yang miris ya, menyedihkan dan juga sedikit menakutkan ya. Kenapa menakutkannya? Karena ketika beliau murtad ya, ayahnya ingin menghabisinya dan sudah tidak mau lagi menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Wow, tapi bagaimana Ibu Heni ini bisa bertobat dan lahir baru? Itu dikarenakan beliau menikah dengan seorang Kristen dan suaminya itu menjadi mualaf, tetapi pada akhirnya suaminya kembali kepada Kristus dan Ibu Heni ini mengalami depresi ya karena dia trauma di dalam hidupnya sehingga dia hampir menjadi ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Tetapi ketika dia diminta oleh suaminya untuk berseru kepada Yesus, maka Ibu Heni Herawati ini dijamah Tuhan. Seorang wanita, anak pondok pesantren yang begitu fanatik dan tidak menyangka akan menjadi seorang Kristen, akhirnya bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Keren sekali kesaksiannya. Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Selamat malam, nama saya Heni. Saya kelahiran 1980. Saya lahir dari keluarga Muslim. Papa saya mempunyai sebuah pondok pesantren yang berasal di Jawa Barat, dan begitupun ibu saya. Kami hidup di dalam didikan pesantren dan aturan-aturan Muslim sebagaimana yang mereka terapkan kepada saya. Di umur saya yang 4 tahun, pada waktu itu tahun 1980, ibu dan ayah saya bercerai. Entah apa permasalahannya, saya kurang tahu karena saya masih kecil pada waktu itu, dan sehingga saya hidup dengan nenek saya dan mama saya. Di tahun ke umur saya 12 tahun, saya mulai kembali lagi dengan papa saya untuk sekolah kembali karena tidak ada biaya untuk hidup. Sama nenek saya kembali ke papa saya untuk sekolah. Dari mulai SMP sampai SMA atau SEMA, saya hidup sama papa saya. Pada waktu SMA, umur saya 15 tahun, mama saya meninggal karena mama saya sakit jantung pada waktu itu, tidak ada uang untuk berobat sehingga tidak terselamatkan. Dan saya pun hidup bersama papa saya dan mama tiri saya. Saya hidup dari itu penuh tekanan. Dari mulai kecil, saya sudah hidup susah, berkesusahan. Istilahnya menderita. Hidup bersama papa saya pun sama. Dari mulai SMP itu saya sudah dipekerjakan, pekerjaan rumah tangga semua saya yang pekerjakan. Saya mempunyai adik tiri dan semua pekerjaan rumah itu saya yang pekerjakan. Papa saya waktu itu juga karena saya anak dan istrinya jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga saya di situ merasa tidak nyaman dan merasa tertekan berada di dalam lingkungan seperti itu. Saya berada di lingkungan yang Islam banget gitu. Saya harus sekolah, saya harus ikutin aturan mereka, saya harus mengaji, saya harus mengikuti aturan sekolah pesantren, tidak boleh pacaran, tidak boleh mengenal pria, tidak boleh main keluar, tidak boleh mengenal mall, dan sebagainya. Saya di situ hidup seperti tidak ada arti lagi buat hidup. Sehingga saya keluar SMA, saya bekerja di sebuah restoran,
Saya bertemu dengan seseorang, dia sebagai manajer, pada waktu itu, di mana, pria itu adalah suami saya sekarang ini. Suami saya seorang Kristen dan saya seorang Muslim, tapi saya merasa nyaman bersamanya dan saya paksakan dia untuk menjadi seorang mualaf. Pada tahun 1998, saat umur saya 18 tahun, saya menikah bersama suami saya, eee, dengan persyaratan muslim. Saya menikah secara muslim, suami saya pada saat itu sebagai mualaf dan, membacakan syahadat. Saya menikah, peralikan papa saya waktu itu, dan di tahun yang ke di tahun berikutnya saya pun melahirkan seorang anak. Saya mempunyai anak, karena waktu saya masih kecil saya tidak mengerti untuk, KB untuk apa, dan tidak ada aturan dalam dalam Islam itu untuk KB ya, saya sepengertian saya. Jadi saya mempunyai anak, satu perempuan. Pada usia 4 tahun, itu selama pernikahan saya pun tidak mengalami istilahnya kebahagiaan. Karena suami saya kembali kepada kekristenannya dan saya pun sebagai seorang muslim. Jadi kita selama hidup pernikahan itu kita berbeda. Suami seorang Kristen, saya seorang muslim. Sehingga saya melahirkan seorang anak itu anak kebingungan. Ya saat saya suruh sholat, papanya suruh ke gereja. Hingga anak umur 4 tahun masih kebingungan dan papa saya mengetahuinya, saya bisa menyembunyikannya sampai 4 tahun dan rumah tangga bahwa kita hidup di dalam perbedaan. Di situ akui bahwa saya hidup di dalam perbedaan dan dinyatakan bahwa itu berzina, itu haram. Karena saya hidup sebagai anak broken home yang bercerai, saya tidak mau untuk mengikuti percaya sebagai aturan papa saya. Karena waktu itu saya pun masih muslim. Saya udah, eee, memohon kepadanya bahwa saya seorang muslim, saya tidak akan mengikuti ajaran Kristen, tetapi saya berat dengan saya tidak mau hidup anak saya seperti saya di dalam yang broken home. Tapi saya tetap memutuskan keputusan yang sangat berat, dan dia menyatakan bahwa saya itu anak haram. Karena saya berzina bersama suami saya diusir dari situ. Saya tidak diakui sebagai keluarga dan saya pun, memilih bersama walaupun kita masih berbeda agama tidak apa-apa, karena saya berat kepada anak saya dan saya pun mengikuti, eee, ajakan suami saya untuk tetap kita berumah tangga. Saat saya kembali berumah tangga, pada waktu itu umur anak saya 5 tahun, itu suami saya pun tidak memberikan kebahagiaan kepada saya. Padahal selama itu saya sudah memberikan pengorbanan hidup saya, tidak memilih orang tua, tetapi saya memilih suami saya. Tetapi suami saya lebih memilih kerjaannya ke, luar daerah untuk mempekerja tambang. Di saat itu pun kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, karena ada masalah prinsip-prinsip perbedaan-perbedaan itu yang setiap hari kita ribut gitu. Sehingga saya pun sepertinya kepahitan dengan suami saya. Di usia 6 tahun anak saya, 1989, 98, 99, maaf, 2006, 2005, 2005, umur anak saya 5 tahun, suami saya kembali pulang. Jadi 1 tahun kita tidak berkomunikasi, saat itu suami saya pulang. Itu saya, bahagia karena saya bisa berkumpul kembali dengan suami dan anak-anak, dan saya pun hamil anak yang kedua. Saya pada saat itu ada di dalam kelimpahan. Saya hidup di dalam dunia istilahnya. Saya menjadi, bahagia dan saya mempersiapkan anak yang kedua ini dengan penuh dengan semangat, antusias, saya membeli semua barang-barang, saya istilahnya saya itu hidup di dalam hidup yang baru. Di tahun 2006, waktunya saya melahirkan. Pada saat itu, usia kandungan saya baik-baik saja, cuman dokter menyarankan saya untuk operasi sesar, karena di dalam kandungan saya itu terdapat pengapuran, sehingga oksigen bayi itu kurang. Jadi, dokter menyatakan untuk 2 minggu lagi saya operasi sesar.
Saya, waktu itu di rumah sakit yang paling bagus, karena saya merasa waktu itu orang yang, sedang dalam ada kemajuan, peningkat. Jadi saya ambil dokter yang paling bagus, rumah sakit yang paling bagus, saya pergi sampai saat itu nggak waktu melahirkannya tiba. Tetapi dokter maunya saya 2 minggu kemudian. Di hari seminggu sebelumnya, perut saya sudah mulas, jadi waktunya untuk melahirkan. Jadi saya meminta karena saya tinggalnya maaf, di Bandung, saya pindah ke rumah mertua saya di Lembang. Karena waktu itu saya sedang hamil besar dan saya tidak memungkinkan untuk mengurus anak 2. Jadi saya pindah ke Lembang dan di saat waktunya melahirkan, saya tidak memilih ke rumah sakit yang biasa saya periksa, dekat rumah, pilih dekat rumah, rumah bersalin. Jadi dengan dokter yang berbeda. Di saat itu saya, sudah mulas, jam 6 pagi saya mulas, saya jalan, tapi saya, ada kejadian dikit, saya terhentak gitu, kaki saya itu terhentak dan, eee, mungkin ada goncangan di perut saya, saat waktunya melahirkan, saya sedikit tersentak dan tidak terjatuh seperti gimana, tapi ada goncangan di perut saya dan mungkin saat itu bayinya melemah. Karena saya ada pengapuran, saya, tidak menyadari bahwa itu air ketuban yang keluar pada waktu saya pipis, maaf ya, teman-teman. Jadi, sepertinya air ketubannya sudah habis di saat waktu pagi itu. Karena saya menunggu suami saya untuk menjemput, jadi saya menunda untuk pergi segera ke rumah sakit, ke rumah bersalin. Jam 3 sore baru pergi ke rumah bersalin di saat buka 6. Saat buka 6 saya mau ke rumah bersalin dan dokter periksa, eee, pertama saya ditangani oleh bidan dan bidan mengatakan, "Kenapa ya ini, saya tidak menemukan denyut nadi sang bayi di dalam perut." Lalu ia menyarankan untuk USG dan ditanganilah oleh dokter lain. Saat itu dokternya dari dokter lain, saat itu saya USG, masuk ke dalam ruangan USG dan tiba saatnya dokter datang. Dari pemeriksaan USG ternyata dinyatakan bahwa bayi saya meninggal. Betapa syoknya saya karena inilah saya merasa inilah yang paling bahagia saya untuk menyambut kedatangan sang bayi dengan keluarga yang begitu sempurna, lengkap, ada suami saya, ada anak saya, ada mama mertua saya, dan saya pun di situ sangat syok berat karena dokter menyatakannya langsung kepada saya, tidak kepada suami dan tidak kepada mertua saya. Di situ saya syok dan menjerit-jerit, saya merusak semua peralatan dokter, saya marah sama dokter, "Kenapa?" gitu, "Bayi saya harus meninggal," gitu. Dan dokter pun mengharapkan saya tenang, saya tetap tidak tenang, saya ngamuk ngamuk ngamuk, saya jerit-jerit di ruangan itu sehingga suami saya dan mama mertua saya pun menolong saya. Tetapi, eee, saya itu kecewa, saya kecewa berat, saya kecewa dengan dokter, saya kecewa dengan sekeliling saya, terlebih saya kecewa dengan Allah. Karena saya selama itu, saya tetap sholat, saya tetap puasa, saya tetap tahajud untuk mempersiapkan semuanya itu supaya lengkap dan sempurna. Saya marah sekali, sehingga saya tidak bisa melakukan, eee, kelahiran itu dengan baik. Saya pingsan, saya ngamuk lagi, saya pingsan, dan tekanan darah saya pun menurun hingga 60/50. Dokter tidak bisa berbuat apa-apa karena saya kalau dipaksakan untuk sesar ada kendala juga untuk kematian ibunya dan anaknya, keduanya bisa meninggal. Jadi dokter waktu itu dengan diskusi dengan suami dan mama saya, apa yang harus diperbuat sedangkan sayanya itu tidak mau beranjak dari tempat itu. Di saat itu, waktu berjalan demi waktu, dan dokter menyatakan kalau di atas jam 10 tidak melahirkan, mungkin si racun dari air ketuban itu akan menyebabkan kematian bagi ibunya. Saya waktu itu nangis dan suami saya mengajarkan saya untuk berdoa bapa kami saat itu. Saat itu saya tidak mau untuk berdoa seperti itu, saya tetap menyembah Allah, agama saya tetap berdoa, saya tidak mau. Tapi suami saya
menyatakan, "Kalau kamu mau melahirkan, kalau kamu mau selamat, ikuti apa yang saya ucapkan." Dan saya pun mengikuti apa yang dia ucapkan dengan doa Bapa kami. Saat itu setengah jam 9.30, saya masih belum melahirkan dan suami saya mengajarkan saya untuk doa Bapa kami. Saat doa Bapa kami, saya belum lahir dari hati untuk berdoa dengan doa Bapa kami, sehingga saya dialihkan ke ruang bersalin untuk melakukan operasi. Di ruang bersalin saya, minta kepada suami saya juga untuk diajarkan kembali berdoa, karena saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyelamatkan saya hidup, saya mau menyembah Allah kamu Tuhan Yesus. Di saat jam 10 kurang 5 menit, bayi itu seperti hidup. Bayi itu berputar di perut saya, dan saya pun merasakan kontraksi yang hebat sehingga saya bisa melahirkan secara normal. Luar biasa ajaib. Tetapi saya tidak menyadari bahwa itu kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang disembah suami saya. Saya tetap mengeraskan hati saya bahwa itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya melahirkan dengan normal dan bayi saya meninggal, tetapi saya ada sakit mental yang luar biasa, sangat 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 luar biasa, kekecewaan pada Allah, kekecewaan pada Tuhan suami saya, Tuhan Yesus, kekecewaan kepada suami saya dan keluarga besar saya. Bukan keluarga besar suami, tapi keluarga besar saya. Keluarga besar saya karena saya kepahitan. Mereka, eee, istilahnya saya itu kecewa dengan mereka juga. Hingga, berkelanjutan, saya itu tidak sehat. Setelah melahirkan saya itu 2 bulan lamanya saya di rumah sakit. Saya menderita, saya kesakitan, terlebih mental saya, jiwa saya. Saya sering ngamuk-ngamuk di tengah malam. Saat suami saya berdoa, saya tidak tahu. Saat orang-orang sekeliling saya berdoa, saya juga tidak tahu, tidak sadar. Saat saya juga disuruh sholat, saya juga tidak bisa sholat, harus bagaimana, saya juga tidak mengerti. Sehingga waktu terus berjalan, akhirnya suami saya memutuskan untuk pindah ke Bandung. Karena saya di Lembang, di mertua saya pindah ke Bandung, 2 bulan setelah melahirkan, 3 bulan setelah melahirkan. Di situ saya juga masih tetap bolak-balik rumah sakit, saya belum sehat secara mental, saya belum sehat secara fisik, saya masih hidup di dalam penderitaan istilahnya. Saya sangat menderita, saya sangat kecewa, saya akar pahit kepada suami saya, kepada papa saya, kepada sekeliling saya tidak membuka hati dan tidak membuka diri. Saya mengurung diri di rumah. Pada akhirnya anak saya pun pindah sekolah ke Bandung dan anak saya itu sekolah Kristen. Suami saya kembali bekerja di pertambangan. Dan saya pun mengasihi anak saya sehingga saya harus mengantarnya ke gereja. Karena pada waktu itu di sekolah Kristen harus ada buku, ke gereja ya. Akhirnya saya pun mengantarkan anak saya ke gereja. Mungkin udah beberapa kali saya mengantarkan anak saya. Saya menunggunya di luar dan anak saya masuk gereja. Saya menunggu di luar dan anak saya, di gereja. Pada satu titik saya seperti dijamah oleh Tuhan Yesus itu untuk masuk ke gereja. Saya cuman berpikir begini, kalau Tuhan menyembuhkan mental saya, sekali lagi ini saya minta, jiwa saya, kalau saya sehat, saya pulih, saya mau menyembah Tuhan Yesus, dan saya mau kembali beribadah ke gereja. Dan saat itu pun saya masuk ke gereja. Saat masuk ke gereja, saya merasakan damai sejahteranya yang luar biasa. Saya merasakan sesuatu yang berbeda. Itu pertama masuk saya udah merasakan bahwa ada nyanyian-nyanyian yang mengiring saya untuk seperti terlahir baru gitu. Saya sepertinya sembuh dari kesakitan saya sembuh dari penderitaan saya. Saya merasakan sukacita yang luar biasa. Sehingga saya itu punya kerinduan untuk hari Minggu untuk ke gereja lagi. Pada saat itu suami saya mengetahui, cuman suami saya juga belum terlalu mengenal Tuhan secara mendalam, jadi dia juga, "Aku ke gereja ya." Iyalah, sangkanya dia ke gereja itu saya mengantar anak saya, tidak ikut beribadah. Dia juga tidak tahu kalau saya itu dijamah oleh Tuhan. Karena kita berkomunikasi lewat telepon waktu itu.
Hingga saya, minggu berikutnya saya ke gereja. Waktu terus berlalu, saya pun berdoa. Saya berdoa dengan menurut, perkataan saya. Saya tuh berdoa, "Tuhan, saya mau hidup di dalam Engkau, karena Engkau yang sudah menyembuhkan dan memulihkan saya. Saya mau menyerahkan hidup saya dan saya mau Engkau pakai saya sebagai alat-Mu." Saya baca firman setiap hari walaupun saya tidak mengerti, saya tanyakan kepada orang sekeliling. Lalu saya, di situ ada, pembelajaran Alkitab karena saya tidak mengerti Alkitab, saya mengikuti sekolah pembelajaran Alkitab di gereja yang saya, ikuti dan saya pun bergabung menjadi jemaat. Di tahun berikutnya 2007, setahun kemudian, tepat di hari ulang tahun saya berdoa, minta sama Tuhan, "Tuhan, berikan saya kado yang terindah yang dari Engkau, berikan kemuliaan itu buat saya." Pada waktu malam itu saya berdoa, saya setiap hari berdoa jam 12 malam, karena saya kerinduan, saya kesepian, saya itu sendiri, gak ada suami, bekerja dan anak saya pun tertidur, keluarga saya juga tidak ada dan saya hanya mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya waktu itu 100% saya percaya bahwa Tuhan Allah yang memulihkan saya, yang sudah menyembuhkan saya dan akan membangkitkan saya. Saya berdoa setiap malam jam 12, setiap hari saya firman, setiap hari saya berdoa. Saatnya tiba, hari ulang tahun itu saya berdoa. Tiba-tiba mulut saya itu seperti berbicara sendiri gitu. Itu tidak tahu kenapa itu kalau sekarang itu bahasa lidah ya. Terus saya ngoceh, saya juga kaget gitu, kenapa gitu. Dan mata saya akan melihat peran Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang ajaib itu memeluk saya. Saya melihat kemuliaan Tuhan, saya melihat Tuhan memeluk saya dengan erat dan Tuhan berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau." Itu yang Tuhan katakan. Saya sangat bersyukur sekali, saya hidup dalam hidup yang baru, saya penuh sukacita walaupun saya hidup di dalam kesendirian, tetapi saya punya Tuhan Yesus yang ajaib. Dan Tuhan mengajarkan saya untuk mengampuni suami saya, mengampuni orang tua saya, mengampuni keluarga saya. Saat itu pun saya mengampuni semua, sehingga tidak ada lagi akal pahit, tidak ada lagi kebencian, tetapi yang ada kasih. Yang ada kasih, saya tetap berdoa buat mereka. Saya berdoa untuk papa saya berdoa untuk keluarga saya walaupun mereka belum menerima saya. Dan mereka terus menolak saya. Papa saya bahkan mengatakan walaupun saya dibunuh dengan papa saya, dia tidak berdosa karena itu adalah pahala. Saya berkata saya siap dibunuh, tapi saya tetap mau mengikuti Yesus. Saya siap. Waktu itu tidak ada suami saya dan papa saya mengatakan itu. Saat papa saya menyerang saya cuma berdoa, "Tuhan, saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Karena kematian saya ada keuntungan, hingga saya bisa hidup di dalam surga." Tiba-tiba saya pingsan waktu itu dan tidak tahu kenapa, tiba-tiba saya ada di dalam kendaraan dan diantarkan pulang oleh adik saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dan saya tidak menceritakan ini pada suami saya. Saya hanya mengasihi papa saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, saya mengasihi papa saya. Saya percaya ada keselamatan buat papa saya. Saya sudah tidak membenci mereka, tapi saya mengasihi mereka. Saya mengasihi suami saya dan anak-anak saya." Itu yang saya katakan. Ya waktu itu saya juga berjanji untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya. Waktu itu saya juga pelayanan, saya juga mengalami trauma yang sangat besar, tidak mau melahirkan dan tidak mau punya anak lagi. Saya butuh waktu untuk itu. 3 tahun pertama saya pelayanan di gereja, saya pelayanan untuk orang-orang jalanan, sehingga satu titik "Tuhan, saya mau punya anak lagi tetapi tolong gantikan anak saya yang meninggal, berikan anak saya yang lahirkan anak yang baru, ganti." Itu dahsyat sekali. Anak saya lahir 25 April, seperti anak saya yang meninggal. Anak saya perempuan yang meninggal dan dikembalikan juga perempuan. Itu Tuhan Yesus ajaib kali. Dan saya diberikan kemudahan dan kelancaran selama
proses melahirkan, saya minta sama Tuhan, "Tuhan, saya tidak mau berobat, saya tidak mau ke rumah sakit, saya tidak mau ke bidan, saya mau Engkau yang mendampingi saya dalam melahirkan." Tapi suami saya berkata harus membutuhkan hikmat, di mana saya juga harus melahirkan, harus ada orang-orang yang mendampingi. Sehingga saya pun waktu itu mau dibawa ke dokter, ke bidan untuk memeriksakan kesehatan saya. Pada waktu itu saat usia saya, kandungan saya 7 bulan. Si bidan menolak saya karena bayinya itu, begini ya, bukan jadi kepala bukan di bawah gini. Jadi si bidan itu udah angkat tangan, tapi saya katakan sama bidan, "Bidan, saya percaya saya punya Tuhan saya yang hebat, saya akan kembali lagi ke sini dengan posisi kepala anak saya udah ke bawah, saya mau melahirkan di sini." Si bidannya, "Ya kalau bisa ya silakan, kalau normal, kalau tetap anaknya seperti ini, ya harus disesar," katanya, "nggak bisa saya melahirkan di sini." Tapi saya percaya saya punya Allah yang hebat, Allah yang penuh kuasa. Saya percaya bahwa Tuhan ada dan menolong saya. Saya waktu itu penuh dengan iman. Saya percaya Tuhan, saya bisa melahirkan dengan normal. Tidak ada operasi-operasi, tidak ada rumah sakit-rumah sakit. Saya terus dengan iman, saya berdoa terus. Saya berdoa dan di bulan ke-8 bidan masih cek saya masih hal yang sama. Saya percaya, saya mau datang lagi ke sini. Sampai bidannya udah nolak-nolak, "Nggak usah datang lagi ke sini deh, ke rumah sakit aja untuk sesar, saya udah nggak sanggup," katanya, "kalau melahirkan seperti itu mana bisa, kepalanya harus tetap di bawah, harus harus, posisinya harus bagus," gitu. Dan saya berjanji lagi kepada bidan, "Ibu bidan, kalau saatnya melahirkan di USG, kepala bayi saya sudah di bawah, saya mau melahirkan di sini. Apa ibu bidan menerima?" Dia mengatakan, "Iya, saya terima. Kalau sekarang maaf saya tidak terima, tetapi kalau saatnya melahirkan di USG, kepala bayi sudah di bawah, mau melahirkan normal, saya terima." Saya dengan iman waktu itu saya berdoa setiap hari. Saya percaya perkatakan, kuasa perkataan saya katakan, "Tuhan, saya mau melahirkan dengan normal." Si kepala bayi ada di bawah. Saya mau melahirkan 1 jam saja, jam 6 pagi, saya harus melahirkan 1 jam saja berada di bidan. Saya berdoa seperti itu. Saya berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Puji Tuhan di saatnya melahirkan, saya pun pergi lagi ke bidan itu. Saya tidak melakukan USG di rumah sakit dan saya tidak pergi ke rumah sakit lain. Saya pergi ke bidan itu. "Bidan, saya sudah mulas-mulas ini, saya mau melahirkan di sini." Si bidan ini di USG ya ternyata memang benar bahwa kepalanya sudah normal, sudah di bawah dan sudah bukan 5 waktu itu. "Ya udah Bu," katanya, "di ruang bersalin aja, di ruang kamar dulu, karena belum waktunya untuk melahirkan." Mungkin melahirkan sekitar waktunya jam 9 pagi karena di sebelah ada orang yang melahirkan. Jadi saya di kamarnya, kamar kamar ruangan pasien. Tapi saya punya janji sama Tuhan, saya harus melahirkan jam 6. Saya, "Nggak apa-apa Bu, saya masuk aja ke ruangan kamar." Saya panggil suami saya, "Sekarang jam berapa?" Dia bilang, "Jam 5.30. Persiapkan, saya mau melahirkan." "Ya kamu bisa," katanya, "terus tunggu bidan, eee, jam 9 karena harus melahirkannya," katanya, "nggak bisa melahirkan di sini, harus di ruang bersalin." "Nggak," bilang, "ambil perlengkapan, eee, apa itu, perlak," saya bilang. Suami saya tapi nurut gitu, dia pakai perlak gitu. Saya bilang, "Lihat, saya mau melahirkan." Di sebelah saya ada yang melahirkan, jadi Bu bidan nggak bisa tolong saya, cuman suami saya yang bantu saya. Saya jam 6 pas itu melahirkan, sungguh luar biasa dan ajaib. Saya bisa melahirkan dengan nama sendiri, nggak ada bidan, cuman suami saya. Walaupun itu di rumah bidan, di rumah bersalin, tapi lahir dengan normal, semuanya beres. Tuhan Yesus yang ajaib, saya bersyukur, "Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Saya hidup baru, saya melahirkan anak seperti yang Engkau janjikan, perempuan di tanggal yang sama seperti apa yang saya minta." Tuhan Yesus mendengar setiap doa saya. Itulah mengapa iman saya taruhkan kepada Tuhan Yesus. Dengan penuh pengorbanan Tuhan Yesus itu menebus segala dosa saya. Tidak ada apa-apanya saya dibandingkan pengorbanan Tuhan. Saya melihat kebaikan Tuhan di dalam sepanjang hidup saya, hari-hari saya, berkat dan memang semua itu tidak semudah jalan tol, jalannya tidak lurus. Tapi kalau saya mengandalkan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, semua ada jalannya. Saya percaya ajaiban dan kuasa Tuhan itu ada di dalam hidup saya. Saya hidup dimanapun, kemanapun saya mengabarkan kebaikan Tuhan. Saya pergi ke suatu kota ataupun di sekolah anak, saya tetap mengabarkan Injil.
Saya percaya karena itu Tuhan Yesus yang ajaib, yang memelihara saya hingga saat ini. Terima kasih Pak untuk waktunya, mungkin ini kesaksian saya. Terima kasih untuk Pak Yusuf juga yang sudah mendengar setiap kesaksian saya, untuk tim, kru, dan untuk saudara-saudara semua. Inilah kesaksian saya, hidup saya ada di dalam Tuhan Yesus. Saya sangat berkati, saya hidup kembali, dan saya hidup oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Pak. Iya, baik Ibu, puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya, dan pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman yang ingin masuk, dan linknya kami taruh di live chat ya. Silakan Anda yang mau bergabung, Ya. silakan di situ supaya kita bisa sama-sama berdiskusi. Oke, Bu Heni, jadi sampai saat ini Papa belum terima Tuhan Yesus ya berarti ya? Halo? Belum Pak, makan belum ketemu lagi setahun Pak. Belum Pak. Belum ya? Berarti terakhir Halo Pak. ketemu itu, ya. Ya. Ibu bisa dengar suara saya? Iya Pak. Ibu, ya. Berarti terakhir ketemu 2011 Pak. 2011 ya? 2011 dengan kondisi yang marah seperti itu ya pada waktu itu ya? Iya. Halo? Ya. Kalau adik tiri Ibu bagaimana, adik tiri Ibu? Kesaksian lagi, satu lagi adik Sempat adik tiri saya sempat di penjara Pak, di Makau karena ada masalah. Dia bekerja sebagai TKW, security waktu itu. Dan kesalahan keuangan atau apa, sehingga saya kenakan hukuman 1,5 tahun hukuman Pak. Gitu ya. Terus Ibu sempat berkunjung ke sana ya? Iya, berkunjung ke sana. Saya membantunya karena Ya, Ibu berkunjung ke sana, terus apa yang Ibu lakukan di sana? Di sana saya mengurus adik saya untuk mencarikan free lawyer, Pak. Karena saya tidak mempunyai uang, saya minta bantuan untuk KJRI untuk free lawyer, dan saya pun di sana tetap mengabarkan Injil. Saya kumpulkan semua teman-teman TKW dari Indonesia. Saya berdoa buat mereka yang sakit, saya berdoa buat mereka yang hati, saya berdoa buat mereka yang akar pahit, saya berdoa buat mereka yang kecewa itu Pak. Saya itu tahun berapa? Tahun berapa Ibu ke Makau itu tahun berapa Ibu? Itu 2018 baru ini Pak. Oh. Orang tua sendiri bagaimana tanggapannya waktu tahu adik tiri sedang dalam masalah? Tetap saja Pak tidak bisa menerima karena dia juga membenci adik saya Pak. Karena di pandangan mereka itu sesuatu yang tidak baik gitu. Dapat mereka, dan mereka pada waktu itu. Iya. Malam Ibu Heni, dari kiannya luar biasa Bu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan. Pertama gini, Ibu Ibu orang tua ayahnya kan pemilik pesantren, betul ya? Halo, Bu Heni? Ayahnya ya, gimana, pemilik Pak? pesantren, betul ya? Ayahnya Pak. pemilik pesantren, betul ya? Kemudian, ya. Kalau saya nggak salah dengar, suami Ibu Kristen ya? Iya Pak. Suaminya. Iya. Terus ini, waktu itu diizinkan, kan biasanya kan nggak boleh kalau beda agama atau gimana? Oh, kan mu'alaf dulu Pak. Oh, oke. Oh, jadi suami mu'alaf dulu waktu itu masuk Islam, ya mu'alaf dulu. Ya, oke. Jadi menikahnya secara Islam lah intinya gitu ya. Nah, Ya, setelah menikah, suami
maksudnya ikut ibu uh, maksudnya beribadah secara rutin atau kembali ke masing-masing? Kembali ke masing-masing, Pak. Oh, kembali ke masing-masing. Waktu itu orang tuanya nggak persoalkan atau gimana? Bukan nggak persoalkan, tidak tahu Pak waktu itu. Saya menyembunyikannya karena Oh, tidak kan di tahu. Garut, saya ke Bandung gitu. Saya menyembunyikannya gitu Pak. Oke. Oke, atau mungkin karena ada kesepakatan sebelumnya. Karena beda nggak apa-apa, karena kita saling cinta ya. Jadi sebagai formalitas aja, jadi mualaf nanti masing-masing atau ada seperti itu atau gimana? Waktu itu karena saya itu hidupnya terkekang gitu Pak. Saya itu tidak bisa bebas Ya. karena orang tua saya mengatakan kalau mau bebas setelah menikah begitu. Oh, Begitu Pak. gitu. Jadi pada Ya. waktu itu pikiran saya Jadi, itu cuman pengen bebas sebenarnya, yang penting menikah. bukan karena cinta. Yang penting Yang penting menikah. menikah gitu. Tapi saya melihat Oh, sosok jadi suami saya itu baik gitu, baik terus mengasihi oke. saya gitu. Jadi saya, "Mau nggak kamu Oke, jadi jadi mualaf tapi nikah?" gitu. Seperti itu, Pak. oh. Oke. Oh, seperti itu ya. Nah, terus ini Iya, dalam perjalanannya kan ada persoalan demi persoalan yang diizinkan terjadi. Nah, itu iya. tiba-tiba bisa maksudnya minta berbalik ke Yesus tuh gimana ceritanya? Mungkin singkat aja, tadi sudah cerita Siapa Pak? panjang Suami saya? lebar, tapi saya pengen lebih tegas. Iya, ya. Enggak, ibunya, Ibu Heninya. Kan ibu pasti karena pesantren kan pasti pegangannya kuat sekali gitu loh. Tapi tiba-tiba bisa beralih gitu. Atau minta suami doakan karena yang kandungan tuh gimana, tadi saya kurang perhatikan gitu. Iya, Nah, penderitaan setelah saya putus asa untuk tidak bisa melahirkan pada waktu itu, Pak. Karena bayi saya sudah meninggal di dalam perut, oke, oke. saya tidak bisa melahirkan dan dokter menyatakan Ah, kalau saya tidak melahirkan, saya akan meninggal juga karena racun air ketuban itu bisa mengakibatkan saya ya. juga meninggal, Pak. Gitu, Pak. Oh. Jadi saat itu Bu Heni teringat, oh ya katanya Yesusmu luar biasa, doakan dong dari situ Bu ya. Iya, seperti itu. Singkat ceritanya dari situ ya. Iya, Oke, Pak. kemudian dari perjalanan demi perjalanan saya lihat kan ini ya, Bu Heni merasakan kuasa Tuhan nyatakan. Iya. Boleh nggak Ibu Heni tahu nggak maksudnya titik baliknya, maksudnya titik yang benar-benar firm sekali di hati. Oh iya, nggak salah deh. Ini Yesus itu juru selamat. Yesus itu Tuhan. Yesus itu penolong hidup saya. Itu tahu nggak kapan momennya? Itu momennya kan setelah melahirkan saya tidak Iya. sehat, Pak. Saya juga sakit, terlebih mental saya gitu, Iya. Pak. Terlebih mental saya. Di saat saya mengikuti ibadah dan berdoa dengan caranya Kristen, di situ sepertinya Tuhan jamah saya dan saya merasakan damai sejahtera dan pulih gitu, sembuh kesembuhan yang sejati yang dari Tuhan. Itu saya rasakan yang tidak pernah saya rasakan Oh, seumur hidup saya gitu, Pak. oke. Jadi apakah itu sudah titik balik atau masih ada proses ke depan lagi? Apakah Eee, itu sudah maksudnya titik balik dari apa yang Bu Heni alami sehingga Bu Heni bilang, "Oh iya, udahlah Tuhan Yesus lah, enggak saya mau beralih percaya Tuhan Yesus yang sebelumnya saya tinggalkan." Apakah itu sudah momennya atau masih ada momen berikutnya? Ya maksudnya pada ide waktu membuat Ibu Heni jadi satu. itu 2 kali momen ya, Pak, ya? Itu 2 kali momen. Di Ya, saat pertama momen itu saya nah, sudah percaya gitu, tetapi belum 100% Pak. oke. Jadi itu Iya, oke. seberapa bulan kemudian setelah melahirkan itu saya masih bimbang gitu, masih Ya, ragu. Tetapi masih setelah yang bimbang. kedua kali Oke. saya minta Tuhan lagi untuk, menggenapi kalau memang benar itu Tuhan, sembuhkan saya sekali lagi ini, seperti itu, Ya. Pak. Jadi itu 2 kali permintaan saya, Pak. Berarti Pertama, saya minta melahirkan itu jadi untuk saya bisa, melahirkan, yang kedua itu masih saya mengeraskan hati, Pak. ya, Saya masih belum percaya sepenuh hati kepada Tuhan Yesus oke. dan saya masih belum berdoa, belum apa-apa. Ya. Saya percaya dengan segenap hati Nah, bahwa Tuhan Yesus yang ajaib itu yang menolong saya gitu. oke. Jadi pertama itu karena percaya mungkin karena yang pegangan yang lama itu sekali jadi mau lepaskannya agak susah gitu ya. Masih Iya, ragu-ragu ya.
Iya, Tapi masih yang ragu, Pak. momen kedua, ya betul. Momen yang kedua, jadi ini sudah benar-benar firm 100%. Pokoknya hanya pada Yesus lah. Yang lain saya nggak mau, saya tinggalkan. Kira-kira Iya. begitu ya. Iya, jadi 2 kali, Pak. Ya, oke. Oke, ini satu hal yang penting sekali. Momen yang Iya, Pak. kedua itu Bu Heni mesti ingat sampai kapanpun. Sampai Iya. kapanpun. Kalau tidak, karena gini loh, perjalanan kita ke depan masih panjang, ya. Iya, Pak. Ke depan masih panjang. Nah, iblis tuh nggak tinggal diam. Dia dengan 1001 cara di Lukas pasal 4 ayat 11. Yesus aja Iya. dicobai, nggak berhasil, dia mundur mencari waktu yang tepat. Ya, nah kenapa saya tanyakan gitu? Jadi ibu mesti ingat momen itu. Ketika dalam kondisi lemah atau gimana, ibu ingat, iya ya, saya kan ditolong Yesus. Saya ditolong Yesus. Nah, kemudian ada ayat yang jadi favorit ibu ada? Ada nggak ayat jadi favorit? Ayat favorit saya Ya. ada, Pak, ayat favorit saya, Pak. Yang sudah dihafal. Ini ayat favorit saya, Pak. Di Yehezkiel 36 ayat 26 ya, Pak. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu, Pak. Oke. Mungkin saya kasih tambahan beberapa ayat ya, saya mungkin nggak, karena waktunya singkat juga, yang lain banyak menanti. Ayat yang perlu saya sarankan dihafalin itu Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Pun yang datang kepada Bapa. Itu pas pertama saya, Pak. Tidak ada dikasih seorang ayat itu. Nah, itu oke, itu satu. Kedua, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Itu kedua. Yang ketiga, Matius pasal 24 ayat 13. Ya, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Nah, jadi ya, bertahan, kata kuncinya bertahan sampai kesudahannya. Ya kan? Kalau tidak bertahan sampai kesudahannya gimana? Jawabannya sebaliknya. Sama yang terakhir ya, itu Wahyu 2:10. Khusus yang B aja. Tapi ibu nanti baca baca seluruhnya nggak apa. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, hendaklah engkau setia sampai mati. Itu perintah Tuhan. Ya, dan aku akan berikan kepadamu bukan bidadari ya, tapi mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Ya. Ya, jadi untuk saya sendiri, saya juga latar belakang bukan lahir Kristen, Kak. Saya Konghucu, Buddha ya. Dan saya belajar, saya tanamkan terus tanamkan. Jadi setiap hari yang saya lakukan ya baca Alkitab, bikin jurnal ya. Saya nggak tahu lakukan nggak. Kalau lakukan, kalau enggak boleh lakukan itu. Karena apa? Firman Tuhan lah itu kekuatan kita. Ya, tiap hari kita koleksi, tambah. Waktu hari ya ada problem itu akan muncul, nah itu jadi kekuatan. Ya, itu saja. Tetap semangat. Ya, bertahan sampai kesudahannya Bu Heni. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Oke, kita ke Pak Nelson. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Nelson. Apa kabar Pak? Udah lama nih nggak masuk. Puji Tuhan, sehat. Iya. Sehat ya. Puji Tuhan Pak. Lagi sakit mata nih Pak, sebelah kanan. Ini dipaksain aja nih di sebelah kanan. Oh gitu. Iya. Pak Yusuf, rambut baru ya? Iya. Hah? Rambut baru Pak Yusuf ya? Rambut baru Pak Yusuf? Rambut lama, cuma baru dipotong aja. Baru dipotong ya. Boleh saya ke narasumber Pak ya? Ya, silakan. Salam Teteh, kumaha damang? Salam Pak. Oh, bukan Sunda ya? Sunda Pak. Oh, kumaha damang nyarios Sunda henteu? Nuhun sakedik-sakedik.
Gimana, kesaksiannya teh luar Pak? biasa. Saya. Kesaksiannya si Amin, Teteh luar puji biasa, Tuhan. luar biasa ya. Saya cuma satu pertanyaan nih, Teh. Ya, Setelah mujizat yang Teteh rasakan masalah kelahiran bayi, kesaksian apa lagi? Apa di masa di kehidupan Teteh aja, di pekerjaan suami nggak ada apa? Misalnya entah promosi jabatan atau apa gitu. Soalnya dari tadi saya lihat kesaksiannya di pekerjaan si Teteh aja. Apa suami nggak ada? Kan soalnya kan suami istri kan rezeki istri rezeki suami kan gitu. Pasti ada dampaknya kan gitu atau promosi atau apa? Ada nggak? oh, iya sih suami saya puji Tuhan juga, selama ini diberkati. Pertama, tidak ada pekerjaan. Kedua, eee, waktu itu saat saya juga pertama kan, dia pertambangan, Pak. Kita mengalami, Hmm. peningkatan. Setelah peningkatan itu drastis turun, suami saya tidak bekerja, saya tetap berdoa dan saya puji Tuhan, suami saya juga ada pekerjaan baru lagi yang lebih besar lagi, seperti itu, Pak. Sehingga saya juga diberkati, tetapi tidak selamanya, eee, kita itu, eee, meningkat gitu, Pak, naik ya, ada turunnya juga. Itu saya tetap berdoa bahwa saya sampai begini, Pak, apapun yang terjadi di dalam hidup saya, Tuhan Yesus ada di dalam saya. Sekalipun saya tidak makan, saya berharap Mantap, mantap, saya mantap. nyatakan itu puasa gitu. Tetapi Tuhan itu memberkati saya, Pak. Dimanapun suami saya, tidak bekerja pun, Tuhan memberkati saya gitu. Ada promosi-promosi Amin. peningkatan, ada turunannya juga, ada banyak, Pak. Banyak masalah juga, Pak. Seperti itu, Pak. Amin. Ya mungkin itu aja lah. Maju terus dalam Tuhan Yesus ya Teh ya. Ya, Jangan semangat. lihat ke belakang lagi ya. Ya, Pak. Oke. Tetap Makasih. semangat. Amin. Makasih ini kesaksiannya. Pak Yusuf, maju terus nih. Ya, Maaf nih baru masuk nih. ya, puji Tuhan. Tetap semangat Pak Yesus berkati Nelson. Pak Yusuf. Salam. Shalom. Siap, Amin, siap, Pak. siap. Oke Pak Nelson, Tuhan berkati. Oke, Bonaventura Temba. Bonaventura, selamat malam. Yuk, salam Pak Yusuf. Shalom Pak. Selamat malam Pak. Malam. Halo. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Ya, Pak. selamat malam. Selamat malam Ibu Herawati. Selamat malam, Pak. Puji Tuhan, malam ini kita bisa. Iya, selamat malam Ibu. Ya, malam. Kesaksian Ibu ini luar biasa, sangat memberkati saya dan teman-teman yang bergabung di grup ini. Iya, Pak. Ini pengalaman Ibu ini hampir sama dengan teman saya, ada seorang artis di mana istrinya itu seorang muslim. Iya. Nah, saat mereka menikah itu suaminya itu mualaf jadi seorang muslim. Nah, seiring jalannya waktu dan itu tidak terlalu lama, setelah mereka menikah, istrinya malah punya kesaksian sehingga istrinya ini malah dibaptis duluan menjadi Kristen lagi baru suaminya, Ibu. Oh, iya. Iya, sebenarnya sih saya nggak bisa sebutkan namanya di sini karena saya rasa publik juga sudah pada tahu. Dan singkat cerita, suaminya juga ikut istrinya untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Jadi kesaksian Ibu ini ada mirip-miripnya, di mana suaminya mualaf dulu baru balik lagi ke Kristen ya Bu ya. Iya, Pak. Seperti itu. Iya. Selanjutnya mungkin teman-teman yang bergabung di channel ini banyak juga pertanyaan, apakah di dalam Alkitab itu ada satu ayat atau beberapa ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan.
mungkin bukan mungkin ya, kita baca di Lukas 2 ayat 8 sampai 13. Lukas 2 ayat 8 sampai 13. Iya. Mungkin saya bacakan aja Ibu ya. Iya, Pak. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda-tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya." Jadi inilah salah satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Itu saja Ibu pertanyaan saya, sharing saya pada malam ini. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Ya, memberikan makasih, Pak kesempatan Maulana. saya bisa masuk. Terima kasih Pak Yusuf, selamat malam. Ya, Tuhan selamat Yesus malam, Pak. memberkati. Ya, amin. Sama-sama diberkati. Amin. Oke, kita ke Pak Saleh. Selamat malam, Pak Saleh. Malam Pak Yusuf. Ya, silakan, Pak. Langsung ke Bu Heni ya. Ya, Iya, Pak. monggo. Baik, terima kasih. Karena Bu Heni dari Muslim, saya akan coba masuk pada ranah Muslim ya. Saya tidak akan pernah menyinggung keadaan Ibu sebagai Kristen, tapi saya coba masuk kepada ranah Ibu sebagai Muslim tadinya ya. Iya. Yang pertama, pernahkah Ibu tahu asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun? Surat Al-Kafirun, Pak. Ibu pernah tahu asbabun nuzulnya turunnya surat itu? Ya. Pertanyaannya Ibu apa, tidak Pak? paham. Sebab turunnya surat Al-Kafirun itu Ibu tahu? Iya. Kenapa, Pak? Mungkin Ibu paham sebab turunnya surat Al-Kafirun itu karena Ibu berangkat dari pesantren ya. Kapan turunnya surat Al-Kafirun begitu, Pak? Bukan kapan Bu, sebab turunnya ayat di surat itu kenapa? Apa biar saya sampaikan ke Ibu saja? Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Surat Al-Kafirun itu hadir Bu, pada saat itu kafir Quraisy mengajak Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengajak untuk berdoa kepada Tuhan kafir Quraisy. Apa yang dilakukan Rasulullah itu tidak bisa dilakukan karena itu menyangkut iman ya. Jadi tidak mungkin Rasulullah yang dikirim diutus untuk mengesahkan Allah lalu meminta kepada Tuhan orang lain. Nah, saya sampaikan ini terdapat bersamaan atau terkait dengan apa yang Ibu saksikan tadi. Pada posisi Islam, Ibu berani mengambil sikap meminta atau berdoa kepada Tuhan yang tidak Ibu yakini, yaitu Yesus.
Bahkan ibu meminta kepada suami ibu untuk berdoa secara yang tidak ibu imani pada saat itu. Gitu ya Bu ya. Iya. Nah, alasan ibu hanya satu yang saya dapat tadi, saya tidak ingin anak saya mati, tidak ingin diri saya mati karena ketuban tadi, kan gitu ya Bu ya. Iya, benar Pak. Apakah ibu paham bahwa kematian di dalam kelahiran itu adalah sesuatu mati yang menuju ke surga, yaitu mati syahid? Ibu tidak tahu itu? Begini Pak, pada saat itu pikiran saya tidak seperti itu gitu Pak. Karena di dalam saya pada saat itu posisinya menderita gitu Pak. Posisinya kesakitan, menderita, dan saya tidak sampai tujuan pikiran saya itu kepada seperti itu gitu Pak. Artinya ibu tidak sampai ya jalan pikirannya ke sana, entah lupa atau apa ya, gitu ya? Iya. Oke, baik. Jadi pada prinsipnya ibu lupa ataupun tidak paham itu akan menjadi justifikasi yang mendengarkan ibu ya. Masalahnya ini konsep prinsip yang harus dipegang oleh para muslimah tentang hidup dan mati itu adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Lebih-lebih ibu mati dalam melahirkan seorang anak, janji Allah ibu langsung ke surga. Mungkin begitu ya. Itu ya Bu ya. Pertanyaannya apa Pak? Nah, saya sebetulnya tidak bisa bertanya karena saya hanya melihat keadaan ibu ini emang hanya mengaku Islam, tapi ibu jauh dari syariat Islam itu saja. Karena semua pernyataan ibu tentang diri ibu pada saat Islam itu setelah keluar dari norma Islam semua. Meminta kepada Tuhan orang lain sementara ibu masih Islam. Itu keluar dari syariat. Kan begitu ya? Pak. Pada saat itu saya juga sudah melakukan berdoa, sudah sholat, sudah tahajud, sudah apapun, saya udah ngaji, udah apapun itu saya sudah lakukan Pak. Sebelum saya meminta, sampai akhirnya saya menyerahkan diri saya kepada suami saya untuk didoakan karena saya mau hidup dalam keselamatan. Seperti itu Pak. Nah itu saya paham. Jadi pemahaman ibu berdoa langsung dikasih, kan itu pemahaman ibu. Iya. Sementara Islam tidak memahami seperti itu. Itulah Bu ya. Jadi doa kita bukan berarti sesuai dengan keinginan kita. Jadi janji Allah itu apa yang terjadi pada umatku itu yang terbaik menurutku, bukan menurut manusia. Apa yang kalian benci belum tentu buruk di hadapanku. Nah, prinsip itu yang ibu tidak pahami dalam agama ibu. Jadi jelas ya Bu ya. Saya coba meluruskan saja. Ya. Saya coba meluruskan aja grassroots Islam bahwa apa yang ibu sampaikan itu jelas bertolak belakang dengan keadaan iman ibu, itu saja. Tapi itu prerogatif ibu. Inilah keadaan ibu, gitu ya Bu ya. Begini Pak. Kita itu hidup itu ada berdoa dan berusaha, seperti itu Pak. Ada berdoa dan berusaha. Dari dulu saya juga sudah berdoa dan berusaha, seperti itu Pak. Tetapi di saat saya seorang muslimah, doa-doa saya itu sepertinya tidak ada yang terjawab Pak. Sehingga saya itu mengalami stres, penekanan, penderitaan seperti itu Pak. Tidak ada jalan keluar. Selama itu saya tetap mengikuti syariat Islam, seperti itu Pak. Tetapi di saat saya iman saya kepada Tuhan Yesus, setiap hal apapun dia jawab doa saya Pak. Sebenarnya tidak semua keinginan saya terjawab Pak, tetapi Tuhan berikan jalan keluar, setidaknya jalan keluar buat saya gitu Pak. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Saya tidak banyak menuntut Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, tidak Pak. Saya mintakan hanya damai sejahtera, sukacita di dalam hidup saya. Saya menerima apapun keadaannya, saya bisa bersabar, saya udah bersyukur Pak. Saya hanya mau merasakan sukacita dan damai sejahtera, itu aja Pak. Saya tidak menuntut setiap harta dunia atau apapun, saya tidak menuntut seperti itu Pak. Saya hanya mau sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup saya. Sehingga apapun yang terjadi, tekanan, penderitaan,
saya bisa menikmatinya, Pak. Saya bisa mengucap syukur apapun yang terjadi di dalam hidup saya. Itu sih, Pak. Baik, baik. Jadi gini Bu, konteks saya tidak pada sukacita ataupun apa, itu konteks pada sisi yang Ibu pahami saat ini. Jadi konteks yang saya maksud adalah iman Islam itu Bu adalah tugasnya hanya berdoa dan berusaha. Urusan hasil bukan urusan manusia. Itu konteks iman Islam. Ini bukan apa yang saya maksud. Jadi ini yang Ibu tidak pegang gitu loh. Lalu Ibu langsung mengambil sikap untuk pindah mendoa atau minta berdoa kepada Tuhan yang tidak Ibu imani. Ini fakta Bu. Saya tidak ingin berdebat dengan Ibu. Ini fakta kesaksian Ibu. Gitu loh Bu. Ya Bu ya, gitu ya. Oke, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Yusuf ya. Oke, Pak Saleh. Makasih. Baik, baik. Baik, terima kasih. Ya. Oke, kita ke Ramses Sitohang. Ya, Oh, Ramses. malam. Selamat malam, Pak Yusuf. Ya, selamat malam. Halo. Ya. Selamat malam, Bu Eni. Selamat malam, Pak. Shalom. Shalom. Ini Pak Yusuf sama Bu Eni. Kebetulan mulai adanya streaming dari Pak Yusuf, saya sering nonton ini. Jadi dalam pembahasan setiap ada kesaksian murtadin ini, kadang-kadang terpikir sama aku kalau kita dengarkan kawan-kawan berbicara itu, untuk membuka Alkitab itu katanya kalau orang Muslim haram, kan gitu Bu Eni ya? Ya. Ya Bu Eni, Ya, Pak. bisa didengar Bu? Ya, Pak. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa yang sekarang ini seperti yang mualaf-mualaf itu, kenapa dia membahas masalah Alkitab sementara dibilang haram? Sebenarnya itu yang benar siapa? Yang Ustadz itu atau para Muslim yang lainnya? Saya rasa orang Muslim yang lainnya itu pun seperti yang tadi lah Bapak Cabe itu tadi dipaksa lagi Ibu untuk membacakan isi Al-Quran. Untuk apa dia mentes? Sementara itu kan nggak berfungsi sama dia. Jadi untuk kedepannya saya rasa ini untuk apalagi kepada Pak Yusuf Manubulu, mudah-mudahan kalau ada pertanyaan begini kiranya dikat aja itu, nggak usah dibahas. Itu aja makanya saya masuk ini Pak Yusuf. Sebenarnya saya hanya menonton aja dan mendengarkan bagaimana apanya itu untuk lanjutannya. Jadi terima kasih banyak Ibu Eni, semoga imannya semakin kuat dan semoga menjadi tambah berkat lagi. Demikian juga kepada Yusuf Manubulu. Semoga channel kita ini semakin banyak membawa jiwa-jiwa untuk memuji kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Bu Eni. Baik. Ya. Baik. Sama-sama, Pak. Oke. Kita lanjut ke Bobby Nayoan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Pak. Selamat malam. Malam, Pak Yusuf. Malam, Ibu Pak. Eni, selamat malam. Malam, Pak. Nih, Pak Yusuf, saya salah satu yang senang ya melihat ya tampilan-tampilan live streaming di acara YouTube. Kendati pun saya baru pertama kali ini bergabung, tetapi ini sangat menguatkan, menguatkan iman percaya. Kadang-kadang sampai tengah malam saya suka buka ini acara-acara dari Pak Yusuf Manubulu, dan bagi kami sebagai orang Kristen ini sangat-sangat positif dalam perkembangan kerohanian kita ya, apalagi sebagai orang awam ini Pak Yusuf. Saya menarik sekali mendengar tadi kesaksian dari Ibu Heni Herawati. Teruslah, tetap semangatlah Bu Heni, dan saya kira kira apa yang disampaikan Bu Heni itu sangat menguatkan kami juga. Kita lihat tadi bahwa keyakinan dari Ibu Heni ini sudah on the track, ini sudah pada jalan yang benar-benar, karena
bagi kami, saya melihat ya, Pak Yusuf, Bu Heni, Iya, Pak. ini nih fakta yang tidak bisa terbantahkan. Iya. Yohanes 10, ya dari Yohanes 14 ayat 6 sudah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Itu sudah jelas. Iya. Kemudian Yohanes 10 ayat 9 dalam tampilan ini layar kita lihat bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini beberapa ayat firman Tuhan yang tentunya memberikan kepastian bagi kita sebagai orang Kristen. Dan ini logika, fakta real yang juga kita lihat, bagaimana Tuhan memberkati orang Kristen. Di mana-mana coba kita lihat. Sebagaimana Pak Anu sampaikan, Saifuddin Ibrahim, kita lihat. Teknologi, kemajuan-kemajuan yang diciptakan dunia itu sebagian besar oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Itu salah satu saja bukti, contoh bagaimana Tuhan melawat umat-umatnya dengan memberikan berkat bagi dunia. Menciptakan Facebook, menciptakan Microsoft, dan semua penerima hadiah Nobel, 80%-nya itu orang Yahudi sama orang Kristen. Jadi ini menunjukkan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dilihat dari fakta yang ada, bagaimana berkat tercurah kepada orang-orang Kristen. Kita lihat di negara-negara maju, kan faktanya memang dari sebagian besarnya itu adalah orang-orang yang basisnya itu mayoritas orang Kristen. Kemudian di situ ada Cina, ada negara-negara lain. Tapi bayangkan kita lihat juga perkembangan di Cina. Tiap hari ada yang bilang bahwa tiap menit 3.000 orang masuk Kristen di Cina. Di Timur Tengah sekarang coba lihat. Angka prosentasinya kan lebih besar juga Kristen sekarang malah semakin menanjak. Malah kalah dengan Indonesia. Di beberapa negara Arab sampai di atas 15-20%. Itu menjadi orang Kristen di Arab. Nah ini kita kira cuman sekedar aja kita sharing ya Bu Heni. Tetaplah berjalan terus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ini ya dan amin sudah betul-betul apa yang Ibu Heni pilih, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Pak Yusuf, Ibu Heni. Selamat malam. Baik, selamat malam. Makasih Pak Nayoan. Oke, kita langsung ke Intan. Ibu Intan, selamat malam. Ibu Intan. Tombol suaranya Ibu. Halo. Ya. Ya. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf, terima kasih buat waktunya. Saya langsung ke Kak Heni. Iya. Bisa dengar Kak? Iya, bisa. Halo. Ya. Saya nggak ada pertanyaan Pak Yusuf. Saya cuma mau bilang saya ketemu Kak Heni 2016 waktu saya pulang ke Indonesia. Saya diberkati sama pelayanannya Kak Heni dan suami Ko Daniel sempat doakan saya. Waktu itu saya balik ke Indonesia untuk pekerjaan, untuk ke rumah juga untuk ke ibu saya gitu ya. Di situ ibu saya bilang, ini Kak Heni dia punya talenta penglihatan dan bisa mendoakan kamu gitu. Waktu itu Kak Heni datang ke rumah saya dan doain. Saya sangat terberkati dengan pelayanannya dan saya ikut juga di persekutuan doa bersama dengan Kak Heni. Tapi di situ saya nggak tahu kalau Kak Heni itu awalnya Muslim gitu. Dengan apa yang dibagikan saya sangat terberkati Kak Heni. Mungkin buat yang lagi ada di chat banyak pertanyaan. Apakah benar-benar Kak Heni itu dulunya Muslim atau bukan? Mereka bertanya-tanya gitu seperti Pak Cabe, Pak Saleh. Ya mau gimana lagi? Ini kisah kehidupan gitu. Kak Heni yang mengalami dan tahu sebelumnya waktu masih hidup sampai umur 19 tahun di pondok pesantren ya Kak ya. Mau dibuktikan seperti apa lagi gitu dah. Itu kenyataan bahwa ya
sekarang udah terima Tuhan Yesus, yang nggak akan mungkin ninggalin Tuhan Yesus ya Kak ya? Iya. Iya, dan mungkin saya ada satu pertanyaan, boleh sekali lagi dijelasin Kak, waktu papanya Kak Heni datang dan mengancam untuk mau membunuh dengan ya kalau di Muslim setahu saya untuk membunuh anaknya sendiri yang keluar dari Islam itu boleh ya? Itu gimana? Bisa dijelasin sedikit nggak Kak? Karena sempat putus-putus gitu. Oh, ya. Begini ya. Jadi memang waktu itu karena saya pribadi juga tidak tahu kalau papa saya itu menjebak saya waktu itu bersama adik saya. Di saat-saat itu saya datang ke rumah adik saya sendiri ya. Dan di situ ternyata ada papa saya dan papa saya bilang, kalau kamu mau tetap menjadi kafir, kalau saya membunuh kamu pun sebagai anak itu dapat pahala gitu, tidak berdosa, seperti itu. Tetapi saya waktu itu diselamatkan oleh Tuhan, jadi saya tidak ingat apa yang terjadi pada saat itu, dan pada saat saya pingsan itu saya sudah kembali ke rumah dengan selamat. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah saya pingsan itu. Iya, ya, thank you Kak Heni. Di sini saya mau menekankan buat teman-teman semua gitu, bagaimana agama sebelumnya menghalalkan, memperbolehkan untuk membunuh. Sedangkan firman Tuhan sendiri di Alkitab itu kasih ya. Untuk ngebunuh sesuatu itu bukan bagian kita gitu sebagai manusia untuk mematikan nyawa seseorang gitu, apalagi anak sendiri. Jadi ya untuk yang belum percaya Tuhan Yesus ya gimana gitu. Kak Heni udah di jalan yang lurus, jalan yang benar gitu. Ya, Pak Yusuf, dari saya segitu aja dulu. Makasih, Pak. Baik, Ibu Ya, Intan, makasih. Ya, Kak Heni, Oke. makasih penjelasannya. Ya. Thank you. Tuhan Terima berkati. kasih. Salam Tuhan berkati. semuanya. Ya, shalom. Oke, kita ke Siantar. Selamat malam, Pak Hasan. Shalom Pak. Malam. Saya Malam. lihat semua narasumber yang Bapak hadirkan itu adalah kedaulatan pencipta langit dan bumi Pak. Jadi nggak perlu diragukan. Amin. Kepada narasumber saya lihat Ibu ngalami sekolah kehidupan dan sekolah kenyataan. Coba Ibu tampilkan bahwa Ibu punya kesempatan beritahu kepada keluarga besar Ibu, mereka ada punya kesempatan diselamatkan oleh juru selamat Bu. Oke, Ibu bisa sampaikan satu pernyataan. Semua orang bisa mendapat kesempatan diselamatkan, Bu. Halo? Ya, halo. Dengar? Ya, coba Ibu kasih satu statement bahwa semua orang dapat punya kesempatan diselamatkan. Karena yang kenyataan yang Ibu hadapi, Ibu bisa sampaikan gitu. Demikian, Bu. Ya. Saya menetapkan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat saya. Ibu bisa sampaikan. Kepada saudara-saudara saya, kepada siapapun keluarga saya nyatakan, saya mengasihi papa saya mengasihi keluarga saya mengasihi adik saya mengasihi semua, walaupun kita di dalam perbedaan, tapi di dalam kasih Kristus kita bisa bersatu kembali, kasih Kristus yang bisa menyatukan kita, sehingga kasih Kristus yang memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, Juru Selamat kita yang hidup, yang memberikan kepada kita keselamatan yang abadi di surga, sehingga kita semua punya hidup yang kekal. Itu saja, Pak. Ya, memang hanya kasih Tuhan Yesus yang bisa menyatukan manusia. Karena kasihlah yang bisa menyatukan. Kalau kebencian itu tidak akan bisa, ya, karena di mana ada kebencian itu pasti ada perpecahan, ya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kasih, hanya kasih yang bisa menyatukan, karena kasih itu memberi pengampunan. Itulah yang dinyatakan oleh Tuhan yang benar. Dia mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, bahkan bukan hanya kepada sesama umat Tuhan, tapi kepada orang-orang yang membenci kita pun. Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah mereka.
Berdoalah buat mereka, mintalah berkat buat mereka. Dari ajaran saja sudah tidak bisa disangkal bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Karena dialah yang mengasihi semua manusia. Ya, oke, kita langsung ke Sang Pencerah. Ya, selamat malam Pak Yusuf sama Ibu Heni Herawati. Shalom. Ya. Shalom. Iya, saya cuma mau menanggapi dari Pak Cabe itu yang menanyakan Lazarus itu kalau meninggal itu di mana gitu kan. Sebenarnya kan Lazarus waktu meninggal itu kan di Taman Hades, Taman Firdaus, seperti Yesus yang waktu disalibkan itu. Di antara dua penjahat itu kan. Nah, di Taman Hades itu atau Firdaus. Yang kedua, sebenarnya Pak Cabe itu harus tahu itu. Yesus waktu membangkitkan Lazarus langsung aja Lazarus bangun gitu kan. Tidak perlu ada doa-doa lagi gitu, ya kan. Itu menandakan bahwa dia itu berkuasa gitu. Sedangkan perbedaan dengan Nabi dia harus berdoa dulu, seperti misalnya Nabi Elisa itu membangkitkan orang itu kan dia harus berdoa dulu kepada Tuhan gitu kan. Kalau Yesus kan langsung. Yang ketiga, rasul-rasul pernah membangkitkan orang mati di zaman rasul itu dengan nama Tuhan Yesus. Nah, itu Pak Cabe harus tahu itu kan Yesus itu Tuhan atau bukan. Yang keempat, saya bertanya, apakah, maaf ya mungkin ini bukan debat ya, apakah di agama Anda yang sebelumnya itu pernah nggak ada nabi atau Tuhannya bisa membangkitkan orang mati? Itu aja yang keempat, itu perbedaan itu aja. Yang kalau mungkin Pak Saleh itu menanyakan mengenai semua agama juga akan berusaha berdoa dan yang menentukan Tuhan gitu, semua agama sama gitu kan. Cuma kita itu ada kepastian gitu, kadang doa kita dijawab gitu. Contoh kemarin tuh saya sakit saraf kejepit itu, sakit banget tuh. Saya minta didoain sama Pak siapa pendeta Kairur ya Pak ya. Sekarang sakit saraf kejepit saya udah nggak sakit lagi gitu pinggang saya gitu. Mungkin nanti akan beralih ke seluruh tubuh saya gitu. Itu jangan percaya. Yang kedua memang harus bersekutu sama Tuhan. Perbedaan bersekutu kita dengan Tuhan dengan yang seberang lebih banyak kan beda kan. Kita kalau semakin bersekutu kita tahu Tuhan itu bagaimana gitu. Tuhan itu roh adanya. Dia yang memberi nafas ke orang lain gitu kan. Gampang dia beri nafas ke orang lain hidup gitu kan. Itu aja mungkin gitu. Mungkin itu aja yang saya tambahkan gitu. Semoga Pak Cabe atau Pak Saleh itu menyelidiki dan bukan hanya membandingkan setiap ayat dengan ayat, tapi membuktikan. Itu yang paling penting itu. Itu aja Pak Yusuf sama Pak Ibu Heni Herawati. Shalom, semoga imannya dikuatkan dan yang lain juga bisa mengerti, bukan hanya membandingkan ayat tetapi ada pembuktian gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pak Saleh. Siap Pak Yusuf. Silakan Pak, silakan. Jadi mohon maaf nih jadi 2 kali masuk malam ini nih. Nggak apa-apa Pak, silakan. Sedikit aja meluruskan pertanyaan 2 kawan-kawan tadi. Yang pertama, Islam mengharamkan membaca kitab suci orang lain. Itu tidak ada Pak Yusuf ya. Buat kawan-kawan yang Kristen di sini, tidak ada syariat Islam melarang membaca kitab agama lain, tidak ada Pak. Yang kedua, justifikasi membunuh anak yang murtad mendapat pahala tadi itu hanya kalimat yang diutarakan oleh bapaknya Teheni ya, dan tidak ada dalam syariat Islam seperti itu. Jadi tugas orang tua hanya menyampaikan, jangan kamu keluar dari Islam, sesungguhnya di luar Islam adalah sesuatu kemungkaran.
3 kali orang tua menyampaikan tapi anaknya tetap lari dalam kekafiran, tugas orang tua berhenti di situ saja. Itu kawan-kawan yang mendengar di sini dan Pak Yusuf semuanya, bahwa tidak ada syariat Islam yang menyuruh membunuh anak atau keluarga yang keluar dari agama Islam, kecuali satu alasan, ya, itu kondisi perang, Pak. Jadi pada saat seseorang pindah ke agama seberang lalu membuka rahasia perang, nah, itu namanya kan apa istilahnya itu pengkhianat ya Pak ya. Ya. Bukan di sisi agamanya yang dilihat, tapi di sisi pengkhianatannya terhadap strategi perang. Itulah perintah membunuhnya itu, bukan karena agamanya. Mungkin Ya, gitu aja kali mungkin Pak Yusuf. begini Pak. Mungkin begini Monggo, Pak Saleh, saya tambahkan sedikit karena Monggo. yang kita lihat di kondisi lingkungan seringkali terjadi seperti itu. Jadi memang kalau seperti pemahaman Pak Saleh itu sesuatu yang sangat bagus ya, tapi kalau kita perhatikan ada banyak sekali yang menyuarakan seperti apa yang disampaikan tadi Teh Heni, bahwa istilahnya menghalalkan darah orang-orang yang murtad gitu. Ah iya, baik saya tanggapi Pak Yusuf boleh ya? Kenapa Pak? Saya tanggapi boleh ya? Ya silakan. Baik, ini diskusi saja ya, bukan debat ya. Ya. Terima kasih. Emang fenomena yang berkembang di kalangan Islam yang tidak paham syariat seperti itu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena emang ada di dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Ya hai orang-orang beriman, jagalah keluargamu dari siksa api neraka, diri dan keluargamu. Jadi orang Islam banyak yang salah paham. Wah, kalau anak saya masuk Kristen, kafir, wah saya ke neraka. Di situ salah pahamnya. Akhirnya saya bunuh biar saya dapat pahala. Di situ salah pahamnya, Pak. Tidak satu pun syariat Islam yang boleh membunuh anak yang pindah agama. Tidak ada itu. Ya. Dan memang sebetulnya kita sih berharap seperti itu ya Pak. Artinya seperti apa yang Bapak pahami itu adalah sesuatu yang sangat bagus ya. Artinya menjadi harapan bagi semua lapisan masyarakat ya. Dan mungkin hal seperti ini mungkin Pak Saleh mungkin bisa lebih sering untuk suarakan kepada publik supaya paling tidak orang yang berhaluan atau berpaham seperti yang kita bicarakan sebelumnya itu mereka paling tidak bisa dicerahkan gitu Pak Saleh. Karena ini memang sangat kalau saya bilang sih ya sangat merugikan Islam sendiri. Karena apa? Karena mereka ini seringkali menyuarakan hal-hal yang seperti Pak Saleh bilang tadi tidak ada di dalam syariat. Nah, kalau mereka menyuarakan seperti itu, pasti tanggapan orang-orang kan artinya ajaran ini kan negatif Pak gitu ya. Artinya mungkin Pak Saleh sebagai tokoh masyarakat atau tokoh agama ya mungkin bisa lebih aktif untuk suarakan Pak supaya paling tidak mengedepankan nilai-nilai toleransi gitu Pak. Betul. Iya Pak. Terus masalah toleransi sebetulnya mohon maaf Pak Yusuf, Islam sebetulnya tidak mengenal toleransi dalam agama. Islam hanya mengenal toleransi dalam kemanusiaan gitu aja ya. Iya, itu maksud saya toleransi di dalam kemanusiaan Pak. Apalagi untuk anak sendiri atau keluarga sendiri. Nah itu kan jauh lebih tinggi. Artinya nilai kemanusiaan itu sendiri daripada dihabisi atau dibunuh atau dipenggal. Maksud saya itu toleransi kemanusiaan. Artinya Pak Saleh punya pemahaman ini saya sebagai sesama manusia sangat apresiasi. Saya sangat menghormati dan itu sangat baik. Dan saya sih berharap pemahaman seperti yang dimiliki Pak Saleh ini bisa terus disuarakan karena seringkali kita melihat kita tidak bisa pungkiri bahwa kondisi yang seperti kita bicarakan tadi itu seringkali terjadi gitu Pak. Yap, betul. Terakhir saya sampaikan apa yang saya
sampaikan malam ini bukanlah pemahaman, tapi inilah yang dibunyikan di dalam syariat Islam. Hanya saja banyak saudara saya yang mengaku Islam tidak paham apa itu Islam. Jadi mereka menyikapinya dengan kekerasan. Logika berpikirnya sederhana, Pak. Bila saja syariat Islam menyuruh membunuh murtadin, ya selesai, Pak. Murtadin di Indonesia ini mana bisa hidup, kan begitu, Pak. Iya. Nah, bahkan di dalam Al-Quran itu udah jelas di Al-Kahfi 29, tugas manusia itu hanya menyampaikan, dan Allah pun mengatakan, terjadi pilihan di antara kalian. Aku telah menyiapkan surga dan neraka buat kalian. Mau ke surga silakan, mau ke neraka silakan. Artinya apa? Allah tidak punya kepentingan terhadap manusia, tapi manusialah yang punya kepentingan terhadap Allah. Gitu Pak Yusuf. Oke. Baik Pak Saleh. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Yusuf ya. Selamat malam. Ya. Terima kasih Malam, ini Pak. jadi 2 kali saya masuk ini. Ya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Oke. Baik. Baik. Oke, kita ke RDS. Selamat malam. Salam, selamat malam Pak Pendeta. Salam, selamat malam. Selamat malam, Bu Eni. Selamat malam, Bu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Ini Lombok menyapa ini Pak. Bu Eni, minta tolong Ya, tadi Bu. mengenai doa Bapak kami itu dijelaskan lagi Bu, sedikit saja waktunya Bu. Gimana Bu maksudnya Bu? Mengenai doa Bapak kami itu minta tolong dijelaskan lagi tadi. Yang pertama iya, ceritakan suaminya itu tadi loh. Waktu itu pertama saya minta didoakan, suami saya itu mengajarkan saya doa Bapa Kami seperti itu, Bu. Oh iya. Nah, itu doa Bapa Kami juga, doa Bapa Kami itu doa yang diajarkan langsung dari Tuhan Yesus itu, oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya. Itu Iya. Alkitabiah dan juga kepada kita sebagai anak-anaknya. Saya juga punya pengalaman mengenai doa Bapa Kami ini, dan hal ini pernah juga saya saya sharekan juga melalui channel ini, dan saya ingatkan kembali. Nggak tahu, saya tergerak saja gabung ya untuk diskusi ini. Ketika itu saya posisi berdoa, saya pas berdoa itu ya, ketika berdoa, dan saya 2 kali nih pernyataan ini. Yang pertama, ketika saya membawakan share firman dan saya berdoa, ya, saya menangis ya, bukan karena sedih, tapi itu ya diingatkan Tuhan mengenai doa Bapak kami. Nah, kemudian yang kedua, ketika gempa terjadi di Lombok, ya, gempa besar. Gempa besar yang 7,0 itu, pagi-pagi itu kami mengadakan mezbah. Saya berdoa syafaat. Ya, kembali saya pas berdoa itu, ya, saya mengeluarkan air mata, saya menangis. Saya juga di situ mendapatkan sentuhan Tuhan, dan pesan Tuhan diingatkan kembali mengenai doa Bapa kami itu. Gempa itu terus ada ya, gempa susulan. Gempa yang berikutnya 6,7. Karena saya punya pengalaman pas ini ya, gempa besar itu, pas kami mengadakan mezbah itu. Nah, pas gempa susulan itu 6,7 saya mengucapkan doa Bapa kami. Saya yakin ketika ya mengucapkan doa Bapa kami itu ada kuasa. Memang gempa itu terus ada susulan. Saya ucapkan terus doa Bapa kami itu. Ya, pernah juga saya mendengar pengalaman seorang pemuda yang mereka menghadapi badai itu, angin besar itu di tengah lautan. Dia mengucapkan doa Bapa kami. Wow, mereka selamat. Jadi dalam hal ini, ya, jangan kita lupakan doa Bapa kami itu. Bagi saudara-saudaraku yang lain juga, ya, kalau mengalami apapun itu, tidak ada doa lagi yang kalian ucapkan. Saudara-saudaraku yang tidak seiman dengan kami juga, tidak apa-apa. Kalau kalian mau mengucapkan doa Bapa kami itu, silakan ucapkan itu.
tapi dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati. Silahkan, ya, ada Iya, kuasa Bu. yang Iya. bekerja luar biasa itu, karena itu Alkitabiah langsung Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada murid-muridnya, tidak hanya kepada murid-muridnya, tapi kepada kita. Memang itu tersurat, tapi yang utama memang itu adalah konsepnya yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari yang pernah dijelaskan oleh Bapak Pastor Yusuf Mandubulu. Iya. Ya, Iya. yang utama adalah pengaplikasiannya. Ya, saya itu sudah saya terapkan itu, dan puji Tuhan, ya, gempa itu ya, sekalipun ada gempa, puji Tuhan, ada kuasa. Amin. Ya, kami selamat dari gempa itu. Kami yakin itu. Saya yakin itu mengenai dalam hal doa Bapak kami. Posisi saya berdoa. Ya. Nah, itu tambahan dari saya, Bu Eni. Terima kasih ya, Bu ya. Terima kasih, Ibu. Hanya luar biasa. Untuk tambahannya kepada saudara-saudaraku yang saya hormati, memahami agama, suatu hal apapun jangan berprinsip berdasarkan logika, tetapi adalah iman. Amin. Logika dalam hal pengetahuan tidak bisa. Iman yang utama. Yes. Ya, coba dulu. Ya, coba dulu membangun persekutuan dengan secara pribadi. Mau bertemu, berjumpa dengan Tuhan yang sebelumnya tidak pernah Anda rasakan, damai sukacita itu Anda rasakan. Nah, itulah Tuhan. Atau hal-hal supranatural. Ya, minta dengan sepenuh hati dan penuh dengan kerendahan hati. Sudahlah, bukalah hati Anda, saudara-saudaraku. Tidak lama lagi Dia akan datang. Ya, nah itu saya ingatkan lagi. Bukan saya, tapi memang Tuhan memperdengarkan suaranya. Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang lurus itu. Oke? Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudaraku yang mendengarkan ini semua. Yang menyaksikan kesaksian Ibu Heni ini. Amin. Dialah yang Baik. awal dan yang akhir, hakim yang adil. Amin. Terima kasih Pak, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, Terima kasih Ibu banyak Bu Delima. Eni, maju terus dalam Kristus. Ya, terima Tuhan kasih memberkati semuanya, Bu. Tuhan Ya, berkati. keluarga Skina Amin. Ya, Glory. Ibu Delima. Terima Makasih, Ibu kasih Delima. Pak, lu kok tahu nama saya? Tuh, Pak Yusuf. Ya, Terima saya kasih Pak hafal ya, suaranya, maju Bu. terus semuanya. Iya Pak. Saya Ya, hafal Tuhan Yesus suaranya, Bu. memberkati. Salam, selamat Shalom. malam. Haleluya. Haleluya. Ya. Sudah agak mirip Pak Saifuddin suaranya. Oke, kita ke kawan dari USA, orang Sunda asli. Halo Pastor, apa kabar? Shalom, salam, selamat pagi, selamat malam, Ibu Hera. Suaranya ini Pak, mic-nya agak diangkat Pak, mic-nya biar suaranya agak besar Pak. Oke, wait. Halo, bisa dengar? Ya. Kecil, Pak. Masih kecil ya? Oke. Masih kecil. Masih kecil. Wait. Apa suara handphonenya kekecilan itu, Pastor? Enggak juga. Pakai laptop apa handphone? Pakai laptop? Oh, mesti pakai handset, Pastor, supaya besar suaranya. Pakai handset. Oke. Hands free. Nah, itu Pak. Oke. Ya. Halo, saya lebih Ya. jelas? Nggak, Halo. lebih jelas? Ya, Halo? terdengar Ya. Pak. Kedengaran? Iya, kedengaran Ya. Pak. Agak besar dibesarin aja Pak volume suaranya, Pak. Sudah. Halo? Ya, halo? Ya. Ya, oke Pak. Oke, puji Tuhan. Saya datang agak terlambat karena waktunya beda di sini, tapi saya tertarik sekali untuk mengitukan dari Pasaleh ya, dari parusan Pasaleh. Ya. Saya sendiri
dibesarkan ayah saya itu majelis, nggak tahu, ketua majelis dari Masjid Mujahidin di Bandung, masjid ketiga terbesar dari Muhammadiyah. Jadi saya itu diajarkan yang baik-baik aja. Saya dibawa guru ke rumah, ustadznya dibawa ke rumah. Saya kursus dari kelas 2 SD atau 3 SD sampai saya SMP. Jadi saya tuh yang tahu itu Islam tuh yang baik-baik semuanya. Sampai 5 tahun yang lalu Saifuddin Ibrahim datang ke Amerika. Saya bersama dia seminggu di San Francisco. Saya kaget, oh apa ada ayat-ayat kok yang bunuh-bunuh, pancung-pancung, saya kaget. Nah, jadi kembali lagi, saya ini orang lapangan. Tentunya saya setuju dengan Pak Saleh gitu ya. Yang diajarkan saya juga begitu. Nah, tetapi di lapangan itu berbeda. Contohnya, dulu diajarkan sama Ustaz saya, kamu jangan baca Alkitab, katanya. Alkitab itu palsu, oke. Tapi ada suatu ketakutan bagi mereka. Jangan baca Alkitab, jangan kamu sentuh, katanya. Ada teman saya, bahkan Muhammad Kece bilang, kata, haram pegang. Kok takut amat gitu ya. Saya jadi tambah penasaran. Kenapa sih katanya, kalau memang palsu ya sudah aja palsu gitu ya. Kenapa ada suatu ketakutan yang luar biasa di orang-orang Islam itu. Di Ustadz, teman saya bilang, jangan baca Alkitab. Ternyata saya baru tahu Alkitab itu ternyata firman Tuhan adalah Allah sendiri. Pada saat kita baca, Allah sendiri yang bekerja. Makanya mereka ketakutan gitu ya. Ada ketakutan yang luar biasa. Orang-orang Islam itu. Lantas ketakutan yang lain. Ayah saya bilang begini, aku tahu kamu akan merantau, katanya. Kamu silahkan, katanya, mau kawin sama bule, mau kawin sama hitam, mau kawin sama apa, sama Cina, tapi satu, jangan masuk Kristen. Kenapa nggak dia bilang jangan masuk Buddha atau jangan masuk Hindu? Ada satu ketakutan. Abang saya paling besar, dia dari Unpad kena drop out. Lantas dia mau masuk Unpar, jangan nanti kamu masuk Kristen, katanya, masuk aja ke. Ada suatu ketakutan yang luar biasa gitu ya, nggak ke agama lain, nggak ke yang lain. Ada suatu ketakutan. Sekarang saya tahu rahasia ketakutan karena apa? Karena di dalam Injil itu ada kebenaran dan firman Tuhan adalah Allah sendiri gitu. Makanya saya belajar apologetik dari Pak Yusuf. Saya mengalami karena saya orang lapangan. Dulu kalau orang nanya sama saya menghindar dari perdebatan. Tapi saya selalu tanya, Tuhan ini apa jawabnya? Tuhan mengingatkan saya ayat. Kalau saya jawab dengan ayat itu kan firman Tuhan. Nah, debat aja langsung dengan Tuhan saya gitu ya. Mungkin hari itu saya dicemooh, dibully atau apa. Tapi 3 bulan kemudian dia bertobat. Nah, target kita, ini tip aja, target kita bukan aku menang saya salah, berdebat. Nah, karena kalau dengan perdebatan ya, buntut-buntutnya lakum dinukum waliyadin, katanya. Agamamu agamaku, itu yang halusnya. Yang kasarnya kita dibacok gitu sama mereka. Jadi kalau saya jawab aja dengan firman Tuhan, you debat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pasti pusing kepalanya. Karena firman Tuhan ada sendiri Allah kasih. Kalau jadi tip dari saya ya jawab aja firman Tuhan. Mau dibully, dilecehkan udah biasa. Tuhan Yesus aja dibully gitu ya. Kita nggak usah marah. Oh ada kolor kayak Tuhannya pakai kolor. Ada jin. Tuhan Yesus aja dihina nggak marah. Kenapa kita marah gitu ya. Puji nama Tuhan aja, dia satu hari dia ada. Kan target kita bukan kita menang, lu salah, kita benar atau salah. Target kita memenangkan jiwa. Itu tipnya. Jadi dari pelayanan dan di lapangan itu selalu berbeda dengan teori. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu ada hukum tidak tertulis, unwritten law. Secara hukum, saya, Ibu Heni Warawati, para murtadin itu boleh masuk Kristen. Tetapi kenyataannya digabungin, dibakar, segala macam. Kan ada hukum tidak tertulis di Indonesia ini. Ada hukum unwritten law. Nah, jadi kembali lagi saya mau sharing di lapangan. Di lapangan nggak begitu. Jadi Bapak saya, dia nggak mau keluar dari ajarannya. Tapi dia bilang begini ke saya, katanya, kalau kamu murtad, kalau kamu masuk Kristen, saya masuk neraka. Oh, kenapa saya yang masuk Kristen, Anda yang masuk neraka? Saya bilang, apa urusannya? Nggak, katanya kan doa orang laki-laki itu bisa mendoakan bapaknya, katanya kalau bapaknya udah mati. Nah, benar nggak? Ya, nggak bisa mendoakan, tapi nggak ada hubungannya dengan saya. Jadi mereka tuh dengan berbagai macam cara tentunya ya, dengan halus dan kasar. Tapi kebenaran itu kan nggak bisa gitu. Apalagi sekarang kairosnya Tuhan udah nggak bisa dibendung lagi sekarang ini. Murtadin nggak bisa bicara. Ada Bapak rohani saya, Pak Esrom di sini. Dia mengangkat saya jadi ketua murtadin di seluruh Amerika 5 tahun yang lalu. Ya dia bawa Yusuf
Saifuddin Ibrahim, Bambang Nursena. Nah, waktu saya undang Muhammad Kece di Zoom, dia tanya, akademisnya apa? Akademisinya apa, Pak Kece? Dia mah lulusan pesantren, mungkin SMA juga nggak tamat. Ya, tapi waktu ditanya Pak, di Zoom itu, Pak Kece udah bawa berapa jiwa? Anak rohani saya 200 jiwa. Lantas dia katakan, saya tuh spend a lot of money, katanya. Banyak uang bikin sekolah Alkitab penginjilan. Hasilnya nihil, katanya. Ini maaf aja yang tidak sekolahan, Tuhan pakai luar biasa. Nah, jadi kemarin ini kairos Tuhan. Ini Tuhan yang sedang bekerja. Jadi kembali di lapangan berbeda dengan dengan teori. Saya menghargai sesuatu teorinya. Jadi kita harus bergandeng tangan orang lapangan dengan teorinya Pak Saleh. Karena saya orang lapangan, tidak sepintar Pak Saleh gitu ya. Tapi di lapangan itu berbeda dengan teoritis. Jadi kita seperti Pak Saleh dan Ibu dengan kesaksian Ibu. Kita nggak ada kompetisi, Bu Hera. Ini dalam pelayanan itu. Tidak ada kompetisi. Kita punya panggilan masing-masing. Ya, jadi panggilan Ibu Heni, panggilan Pak Saleh, kita itu harusnya jadi satu tubuh yang saling menguatkan. Jadi kembali lagi, mari Murtadin itu memakai talentanya. Kita kan harus mengembangkan talenta. Saya nggak mau jadi orang lain ya. Saya Ibu Heni. Jadi maaf sekali Ibu Heni saya nggak ngikut banyak. Tapi kalau pesan mengenai orang tua, dari judulnya orang tua, itu harga yang harus dibayar, Bu. Satu ayat aja. Dari Mazmur 10:37. Jika engkau mengasihi bapamu, ibumu, anak laki-laki, anak perempuan lebih daripada aku, kata Tuhan Yesus. Saya ulangi ya. Jika engkau mengasihi bapamu, ibumu, anak laki-laki, anak perempuan, lebih daripada aku, kata Tuhan Yesus, engkau tidak layak. Maksudnya apa? Saya juga dulu nggak ngerti. Ya, saya nggak sanggup mengasihi Yesus lebih daripada mamaku. Bahkan saya dikutuk sama mamaku. Tapi setelah Roh Kudus menolong saya, ya Tuhan, saya nggak sanggup nih dikutuk sama mama saya. Karena dulu kamu morfinis, dulu kamu masuk penjara, tetap anak saya. Tapi hari ini saya menyesal melahir. Itu sakit sekali. Tapi Roh Kudus menolong saya, ya, untuk memilih Yesus daripada mama saya. Di situ Tuhan berbicara, Yesus nggak mau dinomorduakan. Ya, akan ada harga yang harus dibayar. Memikul salib itu memberitakan, ya pasti ada harga yang dibayar, ya, diusir, dihina, ya. Tapi jangan takut, Bu. Karena Roh Kudus akan menolong Ibu Heni untuk mengasihi Yesus lebih dari mama, bapak, anak. Dan hasilnya hari ini, mama saya diterima Yesus, bapak saya terima Yesus. Jadi kembali lagi, Bu, Yesus nggak mau dinomorduakan, nggak mau nomor 2. Benar, Pak. Harus nomor 1, ya. Maju terus, ya Ibu Heni itu aja. Ibu Heni itu aja kasih, ya. Pak. Keluarganya ya. Maaf saya rada masuk terlambat. Ini saya senang sekali dengan Pak Saleh nih, Pak. Jadi saya di kasus Pak Saleh aja. Jadi kembali ya, memang kita harus ada temannya kalau mau berdebat sama Pak. Suaranya Pak Tony, suaranya Pak agak besar, Pak. Ya. Jadi kalau mau berdebat biarlah sama Muhammad Kece atau dengan dengan Saifuddin Ibrahim. Kalau mau tahu Islamologi dengan Bambang Nursena atau dengan Pak Saleh. Kalau mau jadi saksi ya dengan saya ini jadi saksinya aja. Jadi memang kita tubuh Kristus. Talenta Ibu Heni kembangkan. Ada talenta, Tuhan mau dikembangkan 2 kali lipat. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak. Haleluya. Oke. Thank you Pak Yusuf, Pak dahulu. Ya. You're welcome, Pak. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Dari mana Ibu Heni aslinya? Kenapa, Pak? Saya di Garut, Pak. Garut, Pak. Oh, orang Garut. Ya, saya pernah guru dulu di Garut tuh. Bapak asli mana, Pak? Abli Bandung, asli lahir Bandung. Oh, Bandung. Papi di Majalaya, Ibu di Tasik. Oh, iya, Pak. Ya. Dan saya juga mendampingi semua nih dari Pak Yusuf Mandabulu pada doa pelepasan ke banyak sekali pada ini. Ya, nanti kita telepon ya, Bu ya. Kita sama-sama. Ada banyak teman-teman. Ya. Iya. Oke. Bilujang, Bu. Gusti Tetap Yesus. semangat, Pak. Amin. Ya. Sampai nanti. Tuhan memberkati. God bless you. Bye. Oke, bye-bye. Oke, teman-teman, kita cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih buat kebersamaannya. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Heni Herawati ya. Dan kita melihat bagaimana di channel dari Pak Yusuf Mandobulu ini, tanggapan dari para netizen yang luar biasa.
Tetapi kita melihat di sini bahwa kuasa Allah tidak bisa dibatasi, ya. Sefanatik apapun, seradikal apapun seseorang, benci antikristus sekalipun, penghujat, penghina, pengolok-olok Tuhan Yesus, tetapi akhirnya dia mengerti Tuhan mengasihi semua orang, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun karakternya. Tuhan kita mengasihi setiap jiwa. Ibu Heni Rahmawati telah diselamatkan dan kita sekarang semua harus menjadi berkat besar bagi banyak orang dengan bersafaat, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, mendoakan mereka semua, bersaksi, dan memberitakan kasih Kristus buat mereka semua. Mari Bapak Ibu, tetaplah setia, tetaplah percaya, dan teruslah semangat di dalam Tuhan. Tuhan berserta kita dan memberkati kita semua sampai pada kesudahannya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.